datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meluruhkan suatu trauma dari hidupmu. Semoga kamu mendapatkan petunjuk untuk pilihan bahagia dan cintamu. Tema kali ini adalah tentang apakah trauma masa lalumu bisa diluruhkan ya. Namanya kehidupan, kita mendapatkan ujian kehidupan, sekolah kehidupan yang mungkin juga itu membuat kamu ada trauma, ada kekhawatiran, ada keberatan gitu loh. Karena apa ya? Kan ada belenggu dari suatu trauma tersebut ya. Kita lihat aja dari versi yang akan aku buat ini, traumanya apa sih dan apakah itu bisa diluruhkan gitu ya. Trauma ini juga sebenarnya sih lebih di kehidupan yang kamu alami sekarang. Tapi bisa saja trauma itu didapatkan dari past life-mu. Karena kayak waktu itu aku pernah baca buku ya dari Dr. Brian Weiss. Ada seseorang yang sepertinya sih dia tuh punya trauma air. Dan ternyata emang dia pernah tenggelam. Tapi bukan di kehidupan sekarang, di kehidupan masa lalu. Dimana dia tuh kalau lihat air takut gitu loh. Nah setelah disembuhkan dia nggak takut lagi. Ada yang takut. Misalnya waktu itu aku baca di kasusnya past life gitu ya, yang suka ada yang sakit leher, ternyata dulu tuh dia dipanah sama Indian ya, kayak gitu loh. Tapi bisa juga ini trauma dari yang di kehidupan sekarang ya. Kita lihat aja, makanya ada dua file, ini file 1, ini file 2 ya. Karena ini hanya dua file, kamu boleh pilih salah satu atau mau pilih dua-duanya ya. Mungkin kamu ada trauma yang nyangkut di sini atau nyangkut juga di sini ya. Tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya lovelies. Oke. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bagi kalian yang belum bisa menentukan, di pause saja videonya. Oke, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Oracle tentang I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. Jadi ini adalah tentang bahwa kamu memilih untuk menjadi seorang yang bisa menarik energi-energi positif di kehidupanmu dan punya keteguhan, suatu kepercayaan kepada semesta gitu ya. Ini kan tentang apakah kamu punya trauma masa lalu yang bisa diluruhkan ya. Kita lihat traumanya apa ya. Ini aku juga tarik dari energi dari Oracle, Uncover Your Past Lives Oracle. Ini sebenarnya complicated banget, tapi nanti aku lihat dari intuisi aku mengatakan apa, dan dari tarotnya kita sambungin aja ya, kita buka semuanya ya. Oke. So, kita lihat ya lovelies. Bismillah ya. Spirit guide, guardian angel, agar membuka tentang trauma yang ada di kamu ya, dan apakah bisa diluruhkan. Ini aku simpan di sini dulu ya. Aku tarik dari 2. Ini kemarin kan aku unboxing kartunya dari Doni Irawan ya. Ini hasil karya anak bangsa yang sempat aku ragu membelinya karena apa? Intens ya. Aku tuh sebenarnya tarot-tarot yang gini nih, yang menyenangkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita buka aja ya. Ada 4 pedang, ada the lovers. Ada 2. 2 pedang. Ada the star. Oke. Suatu trauma dari masa lalu ya. Oke. Ice Age. Oke, kalau aku lihat sih gini ya, trauma ini kenceng ya di percintaan. Ada di sini tentang kamu ditinggalkan, dicuekin, di ghosting, dicinta. Ini bisa saja emang cinta ini lebih ke ranah relationship, bisa juga ke seseorang yang harusnya mencintai kamu, sosok yang ngejaga kamu, misalnya orang tua ya. Ayah, ibu, paman, kakak, ya. Karena di sini energinya lebih ke energi dimana kamu punya hubungan soulmate, ya, seperti itu. Oke. Ya, yang membuat kalian punya suatu heartbroken. Kalau aku lihat ya, di sini ada broken heart.
Jadi kamu tuh banyak takutnya, seperti digambarkan dua pedang. Takut melangkah, takut dalam mengungkapkan cinta dan menerima cinta. Kamu cuek gitu orangnya jadinya, padahal kamu tuh butuh cinta, padahal kamu tuh banyak banget terluka. Itu yang aku lihat di sini. Gitu lovelies. Kamu tuh banyak terluka. Aku lihat juga di sini kamu kayak lebih menarik diri dari kehidupan ya, dari pertemanan. Mungkin dulu ya, bagi yang traumanya ini dari kehidupan cinta sekarang ya, misalnya kamu kayak ada konflik besar sama pasanganmu, sama kekasih yang membuat kamu, misalnya dia tuh kayak verbal abusive gitu, jadi kayak ngata-ngatain kamu bisa ya, atau kayak menjelek-jelekan kamu, atau ada KDRT, bisa secara verbal, bisa secara fisik, dan itu kayak membuat kamu menarik diri. Banyak ketakutan kamu melangkah. Mungkin sebenarnya di sini dikarenakan bisa saja karena ada karma masa lalu, seperti aku lihat di The Star ini. Gitu ya, lovely. Kamu sama orangnya ini punya karma masa lalu gitu loh. Gitu lovely. Nah, tapi kan ini pertanyaannya, apakah kamu bisa luruhkan? Bisa kok. Karena ke depan kamu ada energi justice, ada energi Nine of Pentacle, ada keadilan. Kamu diperlakukan tidak adil, kamu ditinggalkan, kamu dicuekin, kamu diperlakukan nggak adil, kamu diperlakukan tidak semestinya oleh orang-orang yang semestinya melindungi kamu. Aku jadi merinding ya, dari orang-orang yang mestinya ngejaga kamu, dari orang-orang yang semestinya itu menyayangi kamu. Nah, itu yang aku lihat di sini. Akan ada suatu keadilan untukmu. Tapi dengan syarat di sini kamu harus bangkit. Ada pilihan di depan kamu bahwa kamu memilih untuk menjadi seseorang yang punya energi bagus, memilih percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik, dan akan ada yang terbaik itu seperti digambarkan 9 koin. Mandiri, nggak takut lagi. Kamunya menjadi sosok yang mungkin orang yang dulu kayak menjatuhkanmu, orang-orang yang dulu sepertinya kayak meremehkan kamu ya, nggak ngejaga kamu yang seharusnya mereka ngejaga kamu ya, pastinya melihat kamu sebagai sosok yang benar-benar bisa diri dengan kaki sendiri. Nggak nyangka yang dulunya kamu gampang banget dijatuhkan, gampang banget diremehin, menjadi orang yang seperti 9 koin ini. Gitu lovelies. Kamu ya setelah keluar dari trauma ini bisa mencapai apapun, seperti aku lihat di The Star ini. Kamu bisa mencapai bintang yang kamu dulu kamu rasa kejauhan nggak bisa diraih. Gitu lovelies. Jadi trauma-trauma ini kencangnya sih trauma di sekarang ya, tapi bisa saja trauma ini juga dari masa lalu, sehingga kamu tuh kalau ada orang yang mau mencintai kamu, mau ngejaga kamu, kamu malah push them away gitu loh, kayak mendorong mereka untuk pergi karena kamu kayak merasa tidak layak dicintai, atau kamu merasa takut untuk dicintai. Gitu lovelies, aku rasanya sih ini tentang itu. Atau memang trauma ini juga dari masa lalu tuh, misalnya kamu dulu punya orang tua yang sepertinya ya bukannya ngejaga kamu, tapi malah kayak menjatuhkan kamu, nggak ngejaga kamu, nyuekin kamu, kayak gitu ya. Ambil mana yang cocok aja ke kamu, tapi aku yakin bisa banget. Coba aku buka ya, klarifikasi untukmu ya lovelies. Aku akan pakai tarot yang menyenangkan ya. Aduh, ternyata jauh banget sih aku nyimpennya. Yang nggak intens. Aku sih ini ya, apa sih namanya, nggak ya dulu sih penakut banget gitu loh ya masuk ke tarot ini. Setelah masuk ke tarot ini nggak begitu penakut nggak lovelies, tapi nah seperti ini tuh aku tuh masuk gitu loh. Makanya ya kalau personal reading kadang-kadang aku kalau ada energi negatif ke kamu, kalau ada yang kayak jahatin kamu, itu suka masuk ke aku. Makanya kita suka ada transfer energi. Aku bacain kamu bayar aku. Nah itu sebagai salah satu penyeimbang transfer energi ya. Intens gitu loh saya, apalagi kalau pakai kartu yang seperti ini tuh langsung masuk ke aku gitu loh. Gitu saya. Jadi makanya aku jarang banget pakai kartu-kartu yang terlalu intens. Aku pernah buka tarot reader dari luar ya, yang koleksi tarotnya tuh semacam ini. Aduh, kalau aku nggak sanggup, aku langsung masuk gitu loh. Ibaratnya tuh aku nggak pakai tameng kalau pakai tarot semacam ini ya. Coba kita lihat bagaimana kamu bisa meluruhkan trauma tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Dua tongkat. Temperance. Oh my god. Oh my god, ada energi the star, tapi ini the starnya agak kelihatan ya, walaupun ini aku tutup dulu ya lovelies. Ini the star in the star. Jadi artinya apa? Tuhan akan nunjukin kamu kok. Dimungkinkan memang kamu sama seseorang yang menjatuhkan kamu, siapapun itu ya, memang ada karma. Dan kamu memutuskan karma itu, ketika kamu memutuskan karma itu, kamu akan mencapai suatu titik di mana kamu meraih bahagiamu. Seperti digambarkan dua tongkat ini, kamu bangkit lagi loh. Di pikiran kamu, di mindset kamu tanamkan suatu hal di mana kamu bisa. Kamu di mindset kamu tanamkan suatu kebiasaan untuk bermanifestasi, karena kok aku lihat ke depan kamu menjadi seseorang yang super attractor, menarik hal-hal positif di kehidupanmu. Aku lihat hal positif akan datang di kehidupanmu. Kamu akan baik-baik saja, walaupun mungkin ya untuk beberapa kasus kamu memang kayak hati-hati memang, dan kehati-hatian itu perlu gitu loh. Namun yang aku lihat di sini ya lebih ke kamunya. Jadi bukan apakah nanti ada cinta lagi, enggak, tapi lebih ke kamunya yang mampu menjaga kamu, yang berdiri dengan kaki-kaki sendiri, yang bisa mandiri, yang punya keberkahan untuk ngejaga kamu, di bahagia kamu gitu loh ya. Gitu lovelies, aku lihatnya ya bisa kok lovelies. Dan walaupun dulu kamu atau sekarang ada di energi 2 pedang ya, kayak banyak ketakutan, itu bisa dikikis dengan kamu mindset kamu positif. Mindset kamu positif, memang nggak langsung 1, 2 hari, 3 hari langsung positif, pasti naik turun, tapi naik turun, naik lagi turun, tapi terus aja dilakukan sehingga kamu tuh nantinya menjadi seorang manifestator ulung, menjadi super attractor yang bisa narik energi positif gitu ya lovelies. Makasih banyak sudah nonton, kasih like, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle tentang I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Ini kan tentang apakah kalian ini bisa meluruhkan trauma masa lalu ya, dan bagaimana kamu bisa meluruhkan trauma tersebut. Trauma ini bisa saja dari kehidupan sekarang, atau karena kehidupan kita ini menyambung ya, seperti yang ada recordnya loh sebenarnya, namanya Akashic Record ya, yang menuliskan kehidupan kita dari dulu pertama ada sampai nggak ada berhentinya, karena kita energi kan. Energi itu nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah aja gitu. Ada di Akashic Record, itu ada di DNA katanya ya, tapi aku juga belum terlalu paham tentang hal tersebut. Tapi aku sih lihat ada satu trauma di kamu ya, dari masa lalu atau dari masa sekarang, dan kita lihat bagaimana kamu meluruhkannya ya. Oke. Ini aku juga buka dari oracle tentang uncover your past life ya. Nanti aku ambil yang cocok aja ya. Oke. Coba aku langsung buka di tarotnya aja lovelies ya. Ini agak intens ya gambarnya. Ini sebenarnya the chariot, tapi di situ kayak kamu tuh masuk ke dalam satu ruangan sempit ya, dan itu tuh kayak kamar mayat gitu aku lihatnya ya, kamar-kamar yang kayak di film-film yang serem. Di sini ada hantu putih atau hantu hitam. Oke, ini aku nggak bisa buka ya, karena pasti nanti aku ditegur sama YouTube, karena sekarang udah nggak boleh. Dulu bisa loh, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Oke, ada The Magician. Oh, alhamdulillah ada Sun, ada 7 pedang, ada Page of Cups, ada Strength. Oke. Nah, apakah kamu ada trauma? Aku lihat sih ada ya, terutama dari pengkhianatan. 7 pedang. Pengkhianatan ini aku sih lihat ya, pengkhianatannya dikarenakan cinta, karena di sini tadi ada the lovers ya, ada love, ada lover. Pengkhianatan ini juga karena di sini ada the magician, dan aku lihat di sini juga
materi ya, karena aku lihat di sini ada poverty, ada lower class, kamu mungkin direndahkan karena mungkin kamu bukan dari orang yang seperti mereka ya, sorry ya, mungkin untuk beberapa kasus ya, kayak direndahkan karena kamu mungkin gak kayak seperti mereka, gak berpenampilan seperti mereka ya, jadi kamu tuh target bully juga di sana, itu juga membuat trauma. Ada di bully juga di sini ya, di pengkhianatan ya, pengkhianatan ini bisa dicinta, di karir, di bisnis juga. Pengkhianatannya ini juga aku lihat oleh keluargamu sendiri, itu yang aku lihat. Dan ada trauma, walaupun di sini tipis kelihatannya kamu kayak baik-baik aja, tapi sebenarnya trauma itu ada gitu. Makanya di sini aku lihat ya, kamu menjelma menjadi seseorang yang baru sebenarnya nantinya ke depan, atau mudah-mudahan udah ke energi Page of Cup ini gitu, lovelies. Karena aku lihat kencengnya pengkhianatan itu, kencengnya suatu hal dimana kamu akhirnya kayak jatuhnya itu sampai titik terendah ya. Kamu mencapai satu titik terendah, tapi kamu berhasil misalnya masuk ke gua paling gelap, kamu berhasil menyalakan api cahaya itu di dirimu, karena kamu udah commit to love and joy. Kamu tahu di gua tergelap itu masih ada kamu, masih ada Tuhan, masih ada semesta, masih ada spirit guide, masih ada guardian angel yang menuntun kamu dan membantu kamu untuk menemukan cahaya agar kamu keluar dari gua gelap tersebut, menumbuhkan keberanian agar kamu berani melangkah lagi. Itu yang aku lihat, karena di sini kamu jadi the wise person, keluar sebagai seseorang yang malah mungkin nanti punya bakat spiritual ya. Ada wounded healer, kamu menjadi penyembuh, menjadi seseorang motivator atau seseorang yang bisa ngebantu orang di bidang apapun, karena kamu udah mengalami hal tersebut. Jadi lebih mudah mengaplikasikannya, memberikan advice-nya, nasihatnya gitu, karena kamu udah bisa, karena kamu pernah mengalami itu, dan kamu tumbuh menjadi sosok yang strength, kuat, yang dimana kamu nggak nyangka bakal sekuat itu. Kamu merasa lemah aja kalau aku lihat ya, nggak percaya diri, merasa lemah, merasa aduh gue apa sih, kayak gitu deh. Jadi ke depan kamu benar-benar menunjukkan, to show the world the real you, menunjukkan kamu siapa sebenarnya gitu ya. Oke. Romansa ini di pengkhianatan. Jadi kalau dicinta misalnya sampai sekarang tuh ada yang kayak kalau ada cinta datang kamu kayak udah mundur sendiri dan nggak percaya banget sama orang. Tapi untuk menilai hati-hati itu bagus kalau menurut aku. Aku juga begitu, dikhianati di cinta iya ya, di bisnis, di karir iya banget ya. Jadi emang hati-hati gitu ya. Apakah terlalu hati-hati ya, kamu bisa menilai diri karena nanti kamu tuh punya intuisi yang bagus seperti aku lihat di The Magician ini. Kan di sini mukanya ditutup ya, The Magician-nya. Jadi kamu tuh kamu tuh seseorang yang sekarang orang tuh kayak silau lihat kamu, nggak nyangka kamu menjadi seperti ini gitu, lovely sih aku lihat ya. Matahari akan datang di kehidupanmu seperti digambarkan desain ini, walaupun dulu sepertinya jadi artinya tuh kehidupanmu akan hangat lagi, walaupun dulu kayak sempat kamu seperti digambarkan di sini ya, tuh ada ruangannya kayak serem ya. Kalau aku sih serem, kayak kamu tuh selalu dihantui suatu ketakutan, dihantui suatu kekhawatiran ke depan, gimana hidup, kok dihianati terus, di bisnis juga dihianati terus kayak gitu. Tapi kamu bisa tampil sebagai pemenang nanti akhirnya, karena kamu udah komit pada diri sendiri untuk bangkit, untuk bahagia, untuk sukacita. Oke, coba aku tarik di klarifikasi ya, lovelies. Ya, untuk beberapa kasus aku lihat kalian jadi diinisiasi ya dengan kamu meluruhkan traumamu itu, punya bakat-bakat atau diinisiasi semesta dari satu kejadian menumbuhkan bakat-bakat spiritual. Mengenai bakat spiritual kamu bisa lihat di video aku ya, lihat aja bakat spiritual ya, apakah kamu punya bakat spiritual, seperti itu deh judulnya. Ada wisdom keeper, itu kamu tuh punya banyak kebijaksanaan, punya banyak knowledge, pengetahuan tahu-tahu datang ke kamu karena kamu seperti digambarkan The Magician ini
semesta itu kayak ngebantu kamu untuk menanamkan banyak banget wisdom dan pengetahuan ke kamu. Karena ke depan bisa saja ada suatu misi kamu untuk kayak menyebarkan apa yang pernah kamu alami, untuk ngebantu orang-orang yang pernah trauma, tersesat juga, yang punya ketakutan yang sama denganmu ya, gitu. Ya, bismillah lovelies. Six of Swords, ya bakal ada suatu pergeseran. Tuh ada science, ada knowledge yang ditanamkan dan kamu cari sendiri gitu ya, atau datang ke kamu dan kamu udah tahu kunci kehidupan dan kamu udah bisa berdansa dengan kehidupan. Sepertinya sih pengetahuan itu lebih ke pengetahuan tentang kehidupan, lovelies. Two of Swords, peace, menemukan kedamaian. Walaupun dulu kamu banyak takutnya, banyak traumanya ya, kalau aku lihat. Tuh. Ada 8 pedang. Nah, bagi kalian yang sepertinya masih merasa terbelenggu ya oleh suatu ketakutan seperti digambarkan 8 pedang ini, emang kamu harus meninggalkan sesuatu yang membuatmu terluka, membuatmu trauma. Misalnya ada cinta yang membuatmu terluka, trauma, go, pergi. Ya, ini juga suatu pembelajaran agar kamu kuat seperti aku latih 7 tongkat ini. Tuh. Kamu bisa ngelawan kok. Nggak usah takut, nggak usah trauma. Kalau aku maksud aku nggak usah takut ya untuk melangkah, karena ke depan tuh Tuhan akan ngebimbing kamu. Trauma ada nanti, trauma ada, tapi itu akan luruh ketika justru kamu meninggalkan hal-hal yang kayak ngegerus energi kamu. Karena ke depan kamu akan mendapatkan kedamaian, peace, kamu akan mendapatkan pengetahuan, dan kamu kayak ada suatu pergeseran di kehidupanmu ya. Kamu udah nggak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang mengerus energimu. Kayaknya kenceng banget bagi sebagian yang nonton itu, ini sedang terjadi ya, karena ada 8 pedang, ada 8 piala, yang dimana pesannya untuk meninggalkan yang menguras energi kamu. Karena itu bakal nambah trauma. Karena tugas kamu setelah ini, sebelum menghilangkan trauma itu, meluruhkan trauma itu, kamu harus komit kepada diri sendiri untuk meraih bahagia dan cintamu. Itu lovelies. Tuh. Ada 3 tongkat, ada bantuan nanti. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Bantuannya ada di dirimu, dari semesta, dari orang-orang yang sayang sama kamu ya. Ada the star. Aduh, ini the starnya juga. The starnya juga ini harus aku sembunyiin ya, karena ilustrasinya kalaupun kartun ya agak-agak kelihatan kayak naked gitu ya. Nah, Tuhan akan ngebantu kamu, akan ngebimbing kamu seperti pelaut zaman dulu dibimbing oleh bintang untuk pergi dan pulang dengan selamat. Gitu ya. Makasih banyak Pal 2 sudah nonton. Kamu bisa bangkit lagi. Kamu bisa menghilangkan trauma itu, dikikis pelan-pelan dan menjadi kamu yang jauh lebih kuat. Bye.